Shalom adik-adik. Shalom. Shalom. Sampai hari Minggu, sampai bersalom, sampai Kakak. bertemu. Ya, semoga kita semua Ya, sehat-sehat terus, diberkati terus dan pastinya semangat karena Iya. kita sudah mau Natalan. Yeay. Nah, ya, hari ini Advent yang kedua. Sekarang sebelum kita mulai ibadahnya, kakak mau ajak adik-adik untuk kumpul nih di depan TV, disiapkan Alkitabnya, terus buku nyanyiannya, persembahannya juga, dan pastinya diajak juga mama papanya, kakak adiknya buat beribadah bersama di hari Minggu ini. Nah, sebelum kita benar-benar memulai, kita akan nyanyi dulu satu lagu yang biar kita semangat dulu. Ya, pemanasannya. Ya. Ya, boleh bangkit semuanya berdiri Iya, ya. boleh bangkit. Boleh bangkit, Berdiri. ya. Boleh buat gerakannya ya. Ke gunung tinggi ku naik, 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 mencari damai. Ke lembah curang turun, ku turun, turun, mencari damai. Namun akhirnya damai, tiada ku dapati juga, kecuali hanya di dalam Yesus Tuhan. Sekali lagi. Ke gunung tinggi ku naik, 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 mencari damai. Ke lembah curam ku turun, 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 mencari damai. Namun akhirnya damai, tiada ku dapati juga, kecuali hanya di dalam Yesus Tuhan. Pagi lagu kedua. Hari matahari sampai pada masuknya sore-sore, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari pagi-pagi sampai pada masuknya sore-sore, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Oke, kita lipat tangan kita dan kita akan berdoa. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas segala berkat-Mu dari hari Senin, dari minggu kemarin hingga detik ini ya Bapa. Kau memberikan kami kekuatan kembali untuk tetap menjalankan aktivitas kami dan dapat berkumpul di sini bersama-sama untuk beribadah ya Bapa. Kiranya Engkau yang memberkati dan melindungi kami ya Bapa. Kiranya kami selalu berada di jalan-Mu dan selalu meninggikan nama-Mu atas segalanya ya Bapa. Kami berdoa kiranya kami selalu dijaga dalam setiap aktivitas kami selama ibadah ini maupun selama kami beraktivitasnya Bapa. Kami berdoa di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Amin. Kami serahkan ke Amang Sinta. Salam anak-anak semua. Shalom, Shalom, Amang. Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu. Kita akan memulai ibadah kita di mana kita sudah masuk Advent kedua. Tadi Amang sudah menyalakan 2 lilin ya. Dan juga Amang mengharapkan anak-anak semua sudah berpakaian rapi, sudah menyiapkan Alkitab,
juga menyiapkan persembahannya, dan juga didampingi sama orang tua. Kita akan memulai ibadah kita akan memuji Tuhan yang dipimpin oleh guru sekolah minggu. Oke, kita akan bernyanyi dari buku nyanyian nomor 45, Hosiana Anak Daud. Semua dalam posisi berdiri, dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Kita sama-sama mengucapkan doa ini. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Amin. Anak-anak dipersilakan untuk duduk kembali. Hukum Taurat Allah bagi kita pada minggu ini terambil dari Tita kelima. Dan maksudnya kita sama-sama mengucapkan Tita kelima. Tita kelima. Hormatilah bapa dan ibumu agar engkau bahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita bersikap remeh terhadap orang tua kita, terhadap pemerintah, dan terhadap terhadap orang yang lebih tua. Jangan kita menimbulkan kemarahan mereka. Tetapi hendaklah kita selalu menghormati dan mengasihi mereka, menuruti dan menyelami jiwa mereka, serta senantiasa berbuat baik kepada mereka. Kita sama-sama mengucapkan doa ini. Ya Allah Tuhan kami, Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami, untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Amin. Mari kita akan memuji Tuhan yang dipimpin oleh guru sekolah minggu. Kita akan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 457. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu, Engkau
kita sama-sama mengucapkan doa untuk doa pengampunan dosa. Dan ampunilah akan kesalahan kami, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Amin. Anak-anak, yang menjadi epistel kita pada bulan Desember ini, ya, ayat bulanan kita diambil dari Hesekiel 34 ayat 23. Ya, Hesekiel 34 ayat 23. Kita sama-sama mengucapkannya. 1, 2, 3. Aku akan mengangkat satu orang gembala atas mereka yang akan mengembalakannya, yaitu Daud, hambaku. Dia akan mengembalakan mereka dan menjadi gembalanya. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan, serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Kita sama-sama mengucapkan amin. Anak-anak, ini saatnya kita untuk memuji Tuhan yang dipimpin oleh guru sekolah minggu. Oke, kita akan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 425 ayat 1. Berkumandang suara dari seberang, kirimlah cahayamu. Banyak jiwa dalam dosa mengeram, kirimlah cahayamu. Kirimlah pelita Injil penyerta yang terlelap. Kirimlah pelita Injil menyerta yang terlelap. Anak-anak, Amang undang semua untuk bangkit berdiri. Marilah kita mengaku iman kita bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari sorga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Anak-anak dipersilakan untuk duduk kembali. Kita akan mendengarkan warta sekolah minggu yang akan disampaikan guru sekolah minggu. Shalom semuanya. Shalom Ina. Shalom Ina. Ya, masih tetap semangat ya, walaupun masih di standby di rumah masing-masing ya. Betul sekali. Tetap semangat, apalagi ini kita sudah Advent yang kedua. 2 minggu lagi Natal. kita akan Natal sekolah minggu. Oke, pengumuman kita yang pertama, pengiriman video baik itu liturgi atau menyanyi atau menari atau baca puisi, penutupan hari ini. Hari ini betul. Jadi tutup ya. ada yang mengirim tidak boleh lagi, Iya, ya sudah ditutup. Seharusnya itu kemarin tanggal 30 ya, tapi Iya. diberi lagi waktu. Tapi sekarang nggak boleh lagi. Siapa yang belum mengirim tidak diterima lagi, sudah ditutup pengiriman ya. Betul. Jadi jangan ada yang sakit hati karena sudah dikasih tenggang waktu. Itu yang pertama adik-adik ya. Terus yang kedua, tanggal 19 kan kita Natal. Yeay. Nah iya ya kan,
Nah, kami kakak-kakak guru sekolah minggu ingin dong melihat ya siapa sih yang ibadah Natal itu kan? Iya, betul. Yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng. Cantik-cantik, harus cantik-cantik dong. Itu kan Natal sekolah minggu. Betul. Jadi harus cantik. Jadi kalian yang ibadah itu harus difoto. Difoto, dikirimkan ya Inang. Dikirimkan ke grup forum sekolah minggu. Ingat ya. Jadi biar ada bukti dong bahwa kalian memang mengikuti acara Natalnya. Iya, Inang. Ya. Terus Ingat hadiahnya ya. Inang, hadiahnya diambil di mana? Oh, hadiahnya ada hadiah dan bingkisan nanti tanggal 19 dapat diambil di gereja ya. Iya, Uangnya, betul, yang Bang. di gereja. Dapat di gereja. Nah, sekarang kita ulangin ya. Pada tanggal 19 ibadah minggu atau ibadah Natal harus difoto. Difoto. Kalau boleh sih waktu dia liturgi itu yang videonya dikirim pakaiannya itu dong. Iya, betul. Inang. Pakaiannya berarti itu dipakai dalam fotonya. Iya. Biar sesuai dong ya. Iya. Betul. Bagaimana bajunya yang dikirim waktu dia liturgi itu berarti dipakai waktu Nonton. iya nonton ibadahnya. Iya, ikutan ibadah. Jadi dikirim videonya, disuruh mama papanya yang motoin. Kalian kan nonton, ngelihat TV, ngelihat HP, terus mama atau papa difotoin. Nah, lalu dikirim ke grup sekolah minggu. Kami tunggu ya. Terus yang ketiga persembahannya Bang yang Kak ya. Iya. Betul. Persembahannya tanggal 19 kan udah dikumpulin nih. Iya. Ada yang udah setahun kali ya, Ada. nggak pernah ngasih. Boleh Iya. dikumpulin, boleh dikasih. Iya. Ada yang sebulan, 2 bulan. Nah, dimasukkan ke amplop, dicatat namanya. Kalau ada sih kakak adik nih, ditulis saja nih. Umpamanya Garen, Girel, siapa-siapa itu kan, Gavin. Kalau ada kakak adik itu kayak Jessica, kayak Natania gitu kan, ditulis ya. Berapa jumlahnya ditulis. Dibawa itu Bang Kak pada waktu pengambilan hadiah. Tanggal 19 ya. Jam berapa Inang? Iya nanti Oh, kita nanti umumin lagi diumumin minggu ya. depan ya. Iya, jangan lupa. Iya jangan lupa. Ada hadiahnya, ada bingkisannya. Jadi Keren-keren semua. loh. Iya keren loh hadiahnya. Kejutan. Kejutan. Oke, itu aja adik-adik ya pengumuman kita. Semoga kalau ada yang ulang tahun pada hari ini, ada yang ulang tahun. Iya. Mungkin dari seminggu ini. Panjang selama 2 umur, tahun ya. sehat selalu dan Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kalaupun ada yang kurang sehat, mari kita berdoa, kita bawakan doa dalam ibadah kita, dalam di rumah kita supaya teman kita sehat selalu dan juga keluarga kita. Semangat. Ya, oke demikian warta pengumuman pada saat ini. Amin, terima kasih. Kini saatnya kita untuk mengumpulkan persembahan. Jadi anak-anak boleh siapkan pakai amplop, nanti dikirim lewat mamanya atau papanya ke Sintua Lingkungan atau boleh ditransfer ya. Kini saatnya kita untuk mengumpulkan persembahan sambil kita angkatkan lagu pujian yang dipimpin guru sekolah minggu. Oke, kita akan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 287B ayat 1. Sekarang beri syukur. Sambil persembahannya dipersiapkan. Sekarang beri syukur, hai hati mulut Sempurna dan besar segala karya Tuhan, diberinya kitamu anugerah dan berkat yang tak terhilang terus semula dan tetap.
Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini, buat hari Minggu ini kami bisa beribadah, kami sudah naikkan lagu-lagu pujian. Sebentar kami akan dengarkan firman-Mu, biarlah firman yang ditaburkan pada Advent kedua ini dapat memberikan kekuatan dan dapat menjadikan sukacita dalam hidup kami. Terpuji nama-Mu senantiasa. Amin. Anak-anak, firman Tuhan bagi kita pada ibadah Minggu Advent kedua kita pada hari ini terambil dari Markus bab 1 ayat 1 hingga ayat 5 ya. Markus itu ada di Perjanjian Baru. Markus bab 1 ayat 1 hingga ayat 5. Biar Amang saja yang baca ya. Judulnya Yohanes Pembaptis. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus anak Allah seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya, lihatlah aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan. Luruskanlah jalan baginya. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu. Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem dan saling mengaku dosanya, mereka dibaptis di sungai Yordan. Oke. Di sini kita berbicara tentang Yohanes Pembaptis ya. Orang tuanya Zakaria dan Elisabet. Nah, Yohanes ini dia yang membaptis orang-orang di sungai Yordan. Nah, Yohanes ini kalau kita tahu dikatakan bahwa dia menyuruh orang-orang untuk mempersiapkan jalan. Ya, ternyata dia mengatakan masih ada lagi yang lebih, yang akan lebih daripada dirinya. Ya, jadi di sini kita lihat Yohanes itu seorang yang rendah hati. Dia tidak menyombongkan dirinya, ya, tapi dia selalu merendahkan hatinya. Nah, Amang sedikit menyampaikan tentang firman ini. Nah, Injil Markus itu di sini nggak melewatkan kelahiran dan tahun-tahun awal dari kehidupan Kristus. Dalam Injil Markus ini langsung dibahas rangkaian peristiwa bagaimana pelayanan dari Tuhan Yesus. Nah, pelayanan ini sendiri sudah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya dalam Perjanjian Lama. Nah, pelayanan Tuhan Yesus didahului oleh seorang yang diutus untuk mempersiapkan umat Tuhan menyongsong kedatangannya. Apa yang dilakukan? Nah, itu tadi Amang sampaikan. Jadi seseorang yang diutus untuk mempersiapkan umat Tuhan untuk menyongsong kedatangan Yesus. Nah, di sini Yohanes itu maksudnya ya, Yohanes Pembaptis ya. Apa yang dilakukan diucapkan oleh Yohanes Pembaptis merupakan apa yang sebelumnya sudah disampaikan oleh nabi-nabi dalam Perjanjian Lama. Ya. Baptisan dan khotbah yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis itu sejalan dengan ayat-ayat Alkitab. Nah, Yohanes Pembaptis sendiri tampil layaknya para nabi zaman Perjanjian Lama yang menyampaikan pesan dari Tuhan sendiri kepada umatnya. Namun apa yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis bukan hanya penggenapan akan apa yang sudah dibuatkan dalam Perjanjian Lama, lebih dari itu merupakan sebuah kabar gembira ya. Kabar gembira itu bagi umat yaitu anugerah Tuhan yang sangat besar yang melebihi semua janji yang pernah Tuhan sampaikan kepada umatnya, karena Tuhan sendiri yang datang untuk menebus umatnya melalui Yesus Kristus. Nah, yang itu akan kita rayakan setiap tanggal 25 Desember, hari kelahirannya. Karena itu
Yohanes Pembaptis menekankan katanya pentingnya persiapan untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus itu. Nah, dalam seruan daripada Yohanes Pembaptis kepada orang-orang yang mendengarnya, Yohanes meminta agar setiap orang mempersiapkan jalan untuk kedatangan Tuhan. Jalan yang di sini bukan jalan yang seperti yang kita bisa lakukan, kan kita berjalan di jalanan, trotoar. Bukan itu maksudnya di sini ya. Bukan jalan yang kamu berjalan itu di jalan itu bukan jalan raya itu maksudnya. Tapi di sini yang dimaksud adalah hati setiap orang. Jadi jalan itu maksudnya hati kita semua, ya. Bagaimana kita menerima kedatangan Tuhan Yesus itu? Berarti orang yang bagaimana menerima kedatangan Tuhan Yesus itu? Harus hatinya bersih. Ya, hatinya bersih, kemudian hatinya lurus untuk menerima Tuhan. Nah, seperti yang dikatakan Yohanes Pembaptis, bahwa setiap orang yang mau menyambut dan menerima Tuhan dalam hidupnya, ya Amang, anak-anak semua yang mau menerima Tuhan dalam hidupnya, pasti Tuhan akan ada dan tinggal di dalam hati yang bagaimana? Hati yang lurus dan mau menyambutnya. Sebaliknya, hati yang dipenuhi oleh hal-hal yang buruk pasti akan menolak kedatangan Tuhan, ya. Jadi hati anak-anak, hati kita semua itu harus baik, pikiran kita harus baik. Jadi di sini kalau kita mau menerima kedatangan Tuhan, hati kita itu harus bersih. Maksudnya di sini contohnya hati anak-anak itu tidak ada kemarahan. Ayo, siapa yang sering marah-marah? Jadi untuk mau menyambut kelahiran Tuhan Yesus, jangan suka marah-marah, harus dihilangkan. Apalagi suka benci. Nah, ini nggak baik kalau benci itu mukanya selalu murung. Jadi nggak ada sukacita. Benci itu kalau misalnya kakaknya mungkin dibelikan baju yang bagus. Misalnya karena dia ada kegiatan yang lain. Mama atau papa beli 2, nah kamu misalnya dibelikan 1. Kamu jadi benci kakak gara-gara nggak dibelikan 2. Nah itu artinya nggak baik. Atau kamu benci nengok adik kamu mungkin lebih pintar, ya. Jadi nilainya baik. Ya kan sekarang udah selesai ujian kan? Nah jadi jangan sampai ada kebencian. Jadi kalau kita lihat misalnya adik kita atau kakak kita lebih pintar, oh saya mau seperti kakak saya atau abang saya, dia pintar, saya harus belajar. Jangan jadi benci ya, atau sama teman. Kalau dia mungkin lebih pintar atau dia lebih kelihatannya lebih dari kamu, jangan benci ya, itu jadi dilarang ya. Jangan ada kebencian, apalagi iri hati. Ya, nggak boleh iri. Kalau melihat orang mempunyai sesuatu, mainan atau apa yang lain ya, nggak boleh iri. Nah, kalau bisa kita berteman dengan dia ya, siapa tahu kita bisa misalnya ikut main permainan yang baru dibeli sama orang tuanya atau apapun ya. Jadi nggak boleh ada hati yang iri dan dengki ya, itu nggak boleh disimpan-simpan. Kedengkian itu nanti lama-lama dengki itu nggak suka melihat orang lebih baik dari dirinya, nggak suka melihat orang lebih pintar dari dirinya. Jadi selalu dengki, nggak suka dia melihat orang. Jadi itu yang harus dihindarkan. Ya, anak-anak semua jangan punya ada dalam hatinya, apalagi mau menyambut kelahiran Tuhan Yesus, kemarahan sama orang tua atau sama adik, sama kakak ya. Jangan ada dalam diri kemarahan. Apalagi sama teman. Jangan ada kebencian. Karena kalau kebencian itu menimbulkan sikap yang tidak baik, ya. Juga jangan ada iri hati. Ya, jangan ada juga dengki. Ya, jadi jangan ada. Jadi apalagi
Yang suka berkata kotor juga nggak boleh, hal-hal yang buruk ya. Nah jadi bagaimana kita mau menerima kelahiran Tuhan Yesus? Kita harus siap menerima Tuhan dengan hati yang mengasihi. Mengasihi ya, harus ada kasih. Kasih ya, itu kan harus ada mengasihi sama orang tua, sama abang, kakak, sama adik, sama saudara, sama teman ya. Dan juga mau memaafkan kesalahan orang lain. Ya, jadi itu satu, mengasihi dan mudah memaafkan ya. Jadi itu yang disiapkan untuk kita mau menyambut kelahiran Tuhan Yesus. Hati yang bersih, jangan suka marah-marah, jangan suka iri hati, jangan suka dendam, ya, jangan suka dengki, ya, apalagi jangan suka sombong, jangan suka berkata kotor, ya, kepada siapapun. Tapi apalagi yang diminta, kita harus mengasihi siapapun. Serta harus mau memaafkan. Ya, jangan ada musuhnya, ya, jangan ada bermusuhan dengan teman ya. Ini tahun 2021. Jangan sampai disimpan bermusuhannya sampai tahun 2022. Ya. Jadi jangan ada dendam ya, jangan ada bermusuhan. Amin, anak-anak ya. Semoga kiranya anak-anak menyambut kelahiran Tuhan Yesus, menyambut Natal, sukacita semua hatinya, tidak ada lagi dendam, marah, benci, iri hati, tapi memaafkan dan mengasihi. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, buat hari ini kami sudah mendengarkan firman, biarlah Engkau memberkati kehidupan anak-anak semua, memberikan mereka kecerdasan, kepintaran, memberikan mereka kesehatan. Bagi mereka yang mungkin masih menghadapi ujian, Bapak selalu memberikan kemampuan agar mereka bisa mengikuti ujian dengan baik. Bagi mereka yang sudah selesai ujian, biarlah Bapak juga nanti memberikan nilai yang baik bagi mereka. Kami juga berdoa bagi orang tua, kiranya Bapak memberkati, berikan mereka umur panjang, berikan mereka berkat dalam segala pekerjaan mereka. Demikian juga Bapak memberkati guru-guru sekolah minggu dalam segala pelayanan. Bapak juga memberkati gereja AKBP Rogate, pendeta dan semua para halado dan jemaat. Kami berdoa bagi teman-teman kami kalau ada yang sakit, Bapak berikan kesembuhan. Inilah doa permohonan kami ke dalam tangan Tuhan Yesus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kini saatnya kita untuk memuji Tuhan yang dipimpin oleh guru sekolah minggu. Ya, kita akan bernyanyi dengan judul Bertobatlah. Bertobatlah dan balik pada Allah. Ia tunggu kau dengan kesetiaannya. Tuhan siap mengampuni dosamu. Oh, baliklah pada Allah.
untuk bangkit berdiri. Kita akan berdoa untuk persembahan yang telah kita kumpulkan. Kita berdoa. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertata di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Tuhan karuniamu roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selamanya. Kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihankan-Nya lah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Amin. 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 Selamat hari Oke, Minggu. kita sebelum itu bilang terima kasih ya ke Amangnya. Yuk. Sama-sama Terima bilang, kasih makasih ya, Amang. Amang, Tuhan Tuhan memberkati. memberkati. Ya. Terima kasih anak-anak, selamat hari Minggu. Sampai bertemu minggu besok. Iya, sehat-sehat semua. Dadah.